Kembali lagi di channel Bioscience. Kali ini Bioscience akan membahas tentang materi reproduksi vegetatif alami yang terjadi pada tumbuhan. Jadi, buat teman-teman semua, silahkan dipahami video berikut ini supaya dapat mengerti apa itu reproduksi vegetatif alami yang terjadi pada tumbuhan. Baiklah, langsung saja. Reproduksi vegetatif. Nah, sebelum kita masuk ke materi reproduksi vegetatif alami, kita harus tahu dulu apa sih reproduksi vegetatif itu. Reproduksi vegetatif adalah reproduksi aseksual atau nama lain dari reproduksi vegetatif itu reproduksi aseksual. Apa artinya? Reproduksi aseksual adalah reproduksi yang tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Maksudnya, yang dinamakan reproduksi vegetatif adalah sebuah reproduksi pada tumbuhan di mana tumbuhan ini tidak melakukan pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contoh dari reproduksi vegetatif yang pertama ada reproduksi vegetatif alami. Apa itu reproduksi vegetatif alami? Reproduksi vegetatif alami adalah reproduksi yang terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Maksudnya, reproduksi vegetatif alami itu terjadi sendiri tanpa bantuan dari tangan manusia atau terjadi secara alami. Di sini reproduksi vegetatif alami kita akan membahas yang pertama ada rizom, yang kedua ada tunas adventif, yang ketiga ada umbi lapis, yang keempat ada umbi akar, yang kelima ada umbi batang, yang keenam ada geragih atau setolon, yang terakhir ada tunas. Inilah ketujuh dari macam-macam reproduksi vegetatif alami yang akan kita bahas pada video kali ini. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu macam-macam reproduksi vegetatif alami. Yang pertama ada rizom. Apa itu rizom? Rizom itu disebut juga dengan akar rimpang. Adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh di bawah permukaan tanah berbentuk mirip akar tetapi berbuku-buku atau beruas-ruas. Maksudnya, rizom ini itu adalah modifikasi dari batang. Kalau batang itu kan dia semakin lama tumbuhnya akan ke atas. Tetapi karena rizom ini adalah modifikasi dari batang, maka dia tumbuh di bawah permukaan tanah. Di mana nantinya rizom ini berbentuknya akan mirip seperti akar dan dia terdapat ruas-ruas atau sekat yang ada pada bagian rimpangnya. Contohnya ada lengkuas. Kita perhatikan ini adalah bagian batang yang tumbuh ke atas, lalu ini adalah modifikasi batangnya atau rimpangnya atau disebut juga dengan rizom. Dimana kalau kita perhatikan di bagian rizom ini itu terdapat ruasnya yang garis-garis seperti ini itu adalah ruasnya. Yang kedua ada kunyit. Kunyit pun sama. Dia mengembang batang yang di dalam tanah. Yang ketiga ada lidah mertua. Di lidah mertua pun sama. Dia bentuknya juga memiliki ruas-ruas di bagian batang yang tumbuh di bawah tanah. Yang terakhir ada temulawak. Nah, ini adalah keempat contoh tumbuhan rizom. Kalau kita perhatikan seksama, di setiap batang yang termodifikasi menjadi rimpang, mereka memiliki bagian ruasnya masing-masing. Yang kedua ada geragih atau stolon. Apa itu geragih atau stolon? Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah dengan tunas-tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Jadi tumbuhan ini itu batangnya dapat menjalar di atas permukaan tanah di mana nantinya akan tumbuh tunas. Contohnya adalah pegagan. Nah, ini itu yang menjalar adalah stolon atau geragih, di mana nanti di bagian stolon ini itu akan tumbuh tunasnya dan akan menjadi individu baru. Yang kedua ada strawberry. Nah, ini stolonnya, lalu dia nanti akan tumbuh akar dan nanti setelah tumbuh akar maka akan tumbuh menjadi tunas yang baru. Yang ketiga ada rumput
pertamanya adalah keteki, di mana rumput ini ya sama, ini stolonnya, nanti dia setelah menjalar di atas permukaan tanah, dia akan tumbuh akar. Yang ketiga, ada tunas adventif. Apa itu tunas adventif? Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan pada ujung batang ataupun ketiak daun, melainkan dia nanti tumbuhnya pada permukaan tumbuhan yang lain. Kan kalau kita perhatikan, kalau pada tumbuhan itu tunas dapat tumbuh kalau tidak di ujung batang, ya di ketiak daun. Tetapi kalau pada tunas adventif tumbuhnya di daerah yang bukan ujung batang dan bukan ketiak daun. Contohnya apa? Contohnya ada cocor bebek. Tumbuhan cecer bebek, kalau kita perhatikan, ini tunasnya atau tumbuhan barunya itu di bagian tepi daunnya, bukan di bagian ujung batang ataupun di ketiak daun, tetapi di tepi daun. Dimana kalau misal daunnya ini kita tanam di tempat yang baru, di tanah yang baru, nanti tunasnya ini akan tumbuh dan menjadi tumbuhan cocor bebek yang baru. Yang berikutnya, yang keempat, ada umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis adalah modifikasi pada tunas. Terdiri atas batang pendek, dibungkus oleh daun berdaging, dan menyerupai sisik. Nah, kalau umbi lapis ini dia adalah modifikasi tunas, di mana nanti batangnya dia tuh pendek, tidak terlalu tinggi, dibungkus oleh daun yang berdaging dan menyerupai sisik. Contohnya umbi lapis apa? Ada bawang merah. Nah, kalau kita perhatikan umbi lapis ini, dia berlapis-lapis, di mana nanti dia dilapisi oleh daun yang berdaging. Lalu lapisannya ini itu menyerupai sisik pada hewan. Yang kedua ada bakung, ya. Nah, bakung ini ya kita tetap umbinya, ya, atau modifikasi pada tunas. Lalu yang terakhir ada bawang putih. Bawang putih pun sama, mereka berlapis-lapis. Kalau kulitnya belum dikupas, maka masih terlihat seperti utuh. Bawang putih itu cuma satu biji. Tetapi kalau kita sudah kupas, maka kulitnya ini akan menunjukkan bagian bawang putih yang bermacam-macam. Yang kelima, ada umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi batang adalah modifikasi batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya mengembung membentuk umbi. Kalau umbi lapis tadi kan modifikasi tunas. Nah, kalau umbi batang itu modifikasi batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya mengembung membentuk umbi. Serta umbi ini nanti itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan bereproduksi. Pada umbi batang dapat tumbuh mata tunas yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Kalau pada umbi batang, selain umbinya ini untuk menyimpan cadangan makanan, nanti umbi batang itu juga dapat digunakan untuk bereproduksi, di mana ciri-ciri reproduksinya nanti pada umbinya itu akan tumbuh yang namanya mata tunas. Nah, mata tunas ini ketika tumbuh nanti lama-kelamaan dia akan menjadi individu baru. Contohnya apa? Contohnya ada kentang. Nah, kentang itu adalah umbi batang. Berarti kalau kita katakan kentang ini sayur ataupun buah, ya salah, karena ini adalah umbi atau modifikasi dari batang. Nah, ini adalah mata tunasnya. Mata tunasnya yang dimana kalau kita menanam kentang itu bisa langsung dari umbi kentangnya. Yang kedua ada talas, ya. Talas pun sama. Talas ini adalah modifikasi dari batang, dimana dia selain untuk menyimpan cadangan makanan, di sini mata tunasnya itu tumbuh nanti akan menjadi individu baru atau tanaman baru. Yang ketiga ada ubi jalar. Ubi jalar ini juga modifikasi dari batang, di mana ubi jalar ini untuk menyimpan cadangan makanan pada batang ubi jalar, lalu dan juga untuk melakukan reproduksi. Nah, singkatnya adalah kalau umbi batang itu adalah modifikasi batang, di mana nanti akan membentuk umbi. Di umbinya ini yang berfungsi untuk menyimpan cadangan dan bereproduksi. Ini adalah umbi batang. Yang keenam ada umbi akar. Nah, kalau umbi lapis tadi modifikasi tunas, umbi batang modifikasi batang. Nah, kalau umbi akar ya modifikasi akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Fungsinya itu sama seperti umbi batang, di mana kalau umbi batang itu punya dua
berfungsi menyimpan cadangan makanan dan bereproduksi. Tapi kalau umbi akar hanya menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah bunga dahlia atau bagian umbi dari bunga dahlia atau bagian akarnya. Ini adalah umbi bagian akar bunga dahlia, di mana nanti umbi akar ini digunakan sebagai cadangan makanan untuk bunga dahlia. Yang kedua ada singkong. Nah, singkong ini bukan buah, bukan sayur, tetapi akar, yaitu modifikasi akar, di mana singkong itu gunanya untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kalau kita perhatikan singkong itu kalau batangnya sudah semakin tua, maka singkongnya ini atau umbi singkong ini semakin lama dia akan semakin mengeras, membentuk seperti akar yang mengeras. Nah, selanjutnya terakhir ada wortel. Nah, wortel ini dia adalah akar juga, bukan sayur, tetapi modifikasi akar, di mana akarnya ini dapat kita konsumsi sehari-hari. Nah, singkatnya kalau umbi akar mereka hanya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kenapa hanya menyimpan cadangan makanan? Karena mereka bereproduksi itu tidak menggunakan umbinya. Ya, misalkan kalau singkong itu mereka bereproduksi menggunakan batangnya, kalau wortel dapat menggunakan bunganya, begitu. Nah, ini adalah contoh umbi akar. Yang ketujuh ada tunas. Apa itu tunas? Tunas tumbuh dari pangkal batang induknya dan tersembunyi di dalam tanah. Jadi tunas ini kan tumbuh secara alami di bagian pangkal batang atau bagian bawah dari setiap batang yang bertunas. Nah, contohnya apa tumbuhan yang bertunas? Yang pertama ada bambu, yang kedua ada pohon pisang. Nah, kalau kita perhatikan yang namanya reproduksi vegetatif alami, contohnya bambu pisang dan pisang, tunas pisang itu mereka dapat tumbuh kapanpun dan dimanapun asalkan mereka dapat hidup di tempat yang mereka inginkan. Nah, nanti tunas ini akan tumbuh menjadi individu baru. Kalau bambu semakin lama semakin besar, kalau pisang semakin lama akan berbuah dan buahnya nanti dapat dikonsumsi oleh manusia. Itu tadi materi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa dukung terus channel Bioscience dengan cara menekan tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, serta subscribe channel YouTube Bioscience agar channel ini terus berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih.